Baik, di sini saya Baik, di sini saya mengangkat judul mengenai analisis manajemen pengadaan distribusi dan transportasi. Yang dimana pada fungsi dan peran strategis pengadaan dalam mendukung keunggulan kompetitif perusahaan, yang pertama itu ada peningkatan nilai dalam rantai, nilai berdasarkan pengurangan suplai. Yang kemudian yang kedua ada kemudahan dalam mengelompokkan pemasok berkinerja tinggi berdasarkan efisiensi. Yang ketiga, peningkatan inovasi. Yang keempat, mitigasi risiko pemasok. Dan kelima, meningkatkan ketahanan dalam mendukung rantai pasok. Kemudian, perusahaan yang saya angkat mengenai contoh dari analisis manajemen pengadaan distribusi dan transport ini yaitu PT Unilever Indonesia. Karena PT Unilever Indonesia itu adalah sebuah perusahaan barang konsumsi cepat saji yang terkemukakan di Indonesia yang didirikan pada tahun 1933 dan menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1982. Perusahaan ini juga memproduksi berbagai produk rumah tangga, perawatan pribadi, makanan, dan es krim dengan lebih dari 40 merek ternama di bawahnya. Merek-merek tersebut mencakup seperti produk Rinso, Pepsodent, Lifebuoy, Vaseline, dan juga Royco. Kemudian, adapun strategi PT Unilever dalam pemilihan supplier itu terbagi menjadi empat, yang dimana ada planning. Nah, planning ini yaitu memprediksikan tren konsumen dalam membeli produk pada saat ini dan juga masa depan. Prediksi ini akan menjadi dasar yang menghubungkan antara pabrik-pabrik yang akan melakukan produksi, pemasok yang akan menyediakan bahan baku dan juga kemasannya. Kemudian ada procurement, yaitu membangun keputusan-keputusan strategis dalam mencari bahan baku dan pengemasan indirect, indirect dan juga membangun relasi yang kuat dengan pemasok-pemasok utama. Kemudian yang ketiga ada manufacturing, yang dimana strategi ini mengerti bagaimana menghadapi peningkatan dan juga penurunan permintaan secara berkelanjutan, yaitu berfokus pada efisiensi dan mengoptimalkan fungsi dan juga hasil produksi yang tepat dengan biaya yang benar, sekaligus mengelola standar kualitas kelas dunia. Yang terakhir ada logistik dan juga customer service, yang dimana strategi ini memastikan pengiriman barang yang mudah diproduksi tepat waktu dan tetap berkualitas untuk setiap brand yang berjumlah lebih dari 400 secara global. Nah, ini ada siklus pengadaan PT Unilever Indonesia yang dimana yang pertama-tama itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan, kemudian yang kedua spesifikasi dan juga kita harus merencanakan sebuah pengadaan pada perusahaan. Yang ketiga ada seleksi dan juga evaluasi pemasok. Yang keempat negosiasi dan penetapan kontrak pada beberapa distributor, konsumen, dan lain sebagainya. Yang kelima ada negosiasi dan penetapan kontrak. Ini mau sama hampir dengan yang keempat. Kemudian yang kelima pemesanan purchase order. Kemudian yang kedelapan ada pembayaran ke pemasok. Yang ketujuh pengiriman ke pemasok. Dan yang terakhir evaluasi kerja. Nah, adapun hubungan antara pengadaan distributor dan transportasi dalam menciptakan efisiensi rantai pasok atau supply chain. Nah, yang pertama ada pengadaan bahan baku, yang dimana logistik memastikan bahan baku diangkut dari pemasok ke fasilitas produksi dengan efisiensi. Kemudian yang kedua ada produksi dan juga penyimpanan. Setelah bahan baku tiba, logistik berperan dalam distribusi internal serta penyimpanan barang setengah jadi atau jadi di gudang. Ketiga, ada distribusi ke konsumen. Logistik memainkan peran utama dalam pengiriman produk jadi ke distributor, pengecer, atau langsung ke pelanggan akhir. Nah, ini ada strategi cakupan distributor. Yang pertama ada eksklusif, yaitu sedikit distributor menjaga citra premiumnya. Yang kemudian yang kedua ada selektif, beberapa distributor kendali tetap baik tetapi jangkauan lebih luas. Yang terakhir ada intensif, banyak distributor memaksimalkan penjualan dan ketersediaannya. Nah, alasan umum penggunaan strategi cakupan distribusi. Ini ada beberapa. Yang pertama itu menyesuaikan jangkauan distribusi dengan target pasar, mendukung positioning dan citra produk. Yang ketiga memberikan tingkat kontrol yang sesuai terhadap distributor, mencapai efisiensi biaya distribusi, memaksimalkan ketersediaan dan penjualan produk, menyesuaikan dan karakteristik produk, meningkatkan daya saing perusahaan melalui distribusi yang tepat. Nah, adapun beberapa kelebihannya, yang pertama memudahkan perusahaan menyesuaikan jangkauan pasar dengan karakter produk, memberi
fleksibilitas dalam mengatur kontrol distribusi dan menjaga kualitas pelayanan. Yang ketiga, dapat membantu membentuk citra merek sesuai kebutuhan premium atau mass market dan lain sebagainya. Adapun kekurangan strategi cakupan distribusi itu yang pertama, strategi yang tidak tepat bisa menurunkan penjualan atau membatasi pasar. Yang kedua, semakin luas distribusi, semakin sulit juga pengawasannya. Yang ketiga, biaya distribusi bisa meningkat pada strategi intensif. Nah, adapun mode transportasi yang digunakan, yaitu saya mengangkat metode pojok barat laut, yang dimana solusi ini menggunakan metode pojok barat laut ditentukan dengan mengisi sel kosong yang masih dapat diisi dan terletak paling kiri atas, atau biasa disebut dengan sudut barat laut. Jumlah yang dialokasikan pada sel kosong tersebut tidak boleh melebihi jumlah persediaannya dan jumlah permintaan. Selain itu, hal ini juga memberikan keunggulan dengan memudahkan digunakannya untuk membuat solusi awal. Tidak perlu perhitungan rumit serta cocok untuk kasus besar seperti sebagai langkah awal sebelum optimasi. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu pengadaan distribusi atau transportasi adalah bagian penting rantai pasok yang menentukan efisiensi dan daya saing perusahaan. Strategi distribusi ini mencakup eksklusif, selektif, dan juga intensif. Perlu dipilih sesuai tujuan perusahaan agar jangkauan dan juga kontrol tetap bisa dilaksanakan dengan optimal. Pengadaan strategis ini membantu menekan biaya, memilih pemasok terbaik, mendorong inovasi, dan juga mengurangi resiko. Adapun metode bajak barat laut digunakan sebagai cara cepat menentukan solusi awal dalam masalah transportasi. Secara keseluruhan, pengelolaan distribusi, pengadaan, dan transportasi yang tepat akan meningkatkan efektivitas operasional dan keunggulan kompetitif perusahaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.